Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 946. Perselingkuhan yang hidup. Bergerak. Saat pusaran terbentuk di dalam danau petir, bola cahaya perak perlahan naik dari dalam, sebelum diam-diam melayang di depan tatapan Lindong dan Liu Xiangxuan yang linglung. Namun inti petir lainnya. Di belakang Liu Xiangxuan, para ahli dari aula langit misterius itu juga sedikit terkejut saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa inti petir lain akan muncul dari danau. Setelah dalam keadaan linglung hanya untuk beberapa saat, mereka tiba-tiba memelototi Lindong dan Mu Lingsan. Sebelum ini, Lindong sudah mendapatkan inti petir. Oleh karena itu, yang baru muncul ini pasti harus mendarat di tangan aula langit misterius mereka. Namun, saat mereka melotot dan memperingatkan Lindong, Liu Xiangxuan di depan mereka tiba-tiba mulai tersenyum manis. Dengan lambaian lembut tangannya yang seperti batu giok, matanya yang indah menatap Lindong sebelum berkata dengan suara lembut, "Saudara Lindong, sepertinya danau petir ini sama sekali tidak sederhana. Tingkat kecerdasan apa yang dimiliki gadis ini?" Adegan yang baru saja terjadi di hadapannya jelas merupakan sesuatu yang luar biasa. Inti petir agak jarang. Namun, sampai sekarang, danau petir ini tiba-tiba menumbuhkan dua dari mereka. Apa artinya ini? Mata Liu Xiangxuan, yang sekarang sedikit bersinar dengan kecemerlangan, perlahan berbalik ke arah danau petir yang luas dan tak berujung. Dari kelihatannya, seharusnya ada rahasia besar yang tersembunyi di bawah danau petir ini. Tatapan Lindong juga perlahan ditarik dari inti petir. Sambil tersenyum, dia menjawab, "Sepertinya kita beruntung. Inti petir itu seharusnya menjadi milikku, oke?" Liu Xiangxuan berkata dengan senyum tipis, sebelum melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Sebuah hisapan meletus, menarik inti petir ke tangannya. Setelah melihat ini, mata Lindong samar-samar melintas, tapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Liu Xiangxuan bukanlah penurut, dan akan sangat merepotkan jika dia bertarung dengannya. Apalagi, saat ini, dia lebih peduli untuk mencari tahu apa yang ada di bawah danau petir, yang sebenarnya bisa menyebabkan inti petir terus muncul ke permukaan. Liu Xiangxuan mulai bermain dengan inti petir di dalam tangannya yang seperti batu giok, sebelum tersenyum manis ke arah Lindong. Namun, saat dia bisa mengatakan sesuatu, alis hitamnya tiba-tiba menyatu. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah langit tidak jauh, di mana sejumlah besar suara mendesing tiba-tiba terdengar berdering. "Haha. Xiangxuan, Anda cukup beruntung. Anda benar-benar berhasil mendapatkan inti petir setelah tiba di sini." Tawa terdengar tidak jauh, sebelum sekelompok orang dengan cepat melesat dan melayang di atas danau petir. Pemimpin mereka adalah Pang Hao, dari Gerbang 9 Tenang. Sangat cepat, beberapa suara mendesing terdengar dari lokasi di belakang Pang Hao dan kelompoknya. Angka-angka itu adalah para ahli yang bergegas dari berbagai lokasi. Melihat para ahli yang bergegas, Lindong tanpa sadar mengerutkan kening, sementara ketidakberdayaan memenuhi hatinya. Danau petir ini terlalu menonjol. Begitu para ahli yang memasuki wilayah ini merasakan danau petir, mereka segera bergegas. Saat para ahli itu bergegas, mata mereka berubah menjadi panas saat mereka menatap inti petir di dalam tangan seperti batu giok Liu Xiangxuan. Detik berikutnya, perasaan keserakahan yang tebal mulai meletus dari dalam mata mereka. Namun, terlepas dari keserakahan mereka, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap Liu Xiangxuan. Lagi pula, ada ahli kuat dari aula langit misterius yang berdiri di belakangnya, dan mereka bukan untuk pertunjukan. Dengan alisnya sedikit dirajut, Liu Xiangxuan melihat ke arah Pang Hao, yang memasang senyum di wajahnya, sebelum melihat sekelompok besar ahli. Detik berikutnya, matanya yang indah bergeser ke arah Lindong. Pada saat ini, wajah yang terakhir tidak memiliki fluktuasi tunggal dan dia benar-benar tidak dapat membaca pikirannya. Karena Lindong tidak mengatakan apa-apa, Liu Xiangxuan memilih untuk tetap diam.
Di bawah tatapan begitu banyak ahli, mungkinkah dia akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan kejadian aneh di dasar danau petir? Saat Lindong dan Liu Xiangyuan sama-sama mempertahankan keheningan mereka melalui pemahaman diam-diam, sebuah riak, kemudian pusaran perlahan terbentuk di permukaan danau petir sekali lagi. Mendesah. Setelah melihat ini, desahan tak berdaya terdengar di dalam hati Lindong dan Liu Xiangxuan. Sepertinya danau petir ini berniat melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Fluktuasi yang muncul dari danau petir menyebabkan sejumlah besar ahli yang bergegas ke sini melongo, sebelum mengalihkan pandangan mereka. Pada saat berikutnya, mereka tampak kaget ketika bola cahaya yang berkilauan dengan kilat naik dari dalam pusaran. Inti petir. Begitu bola cahaya itu muncul, mata semua ahli langsung menjadi seperti celah, sebelum kapiler mulai merangkak ke dalam. Detik berikutnya, Yuan Power yang tak terbatas tampaknya meletus secara bersamaan. Suara mendesing terdengar saat sosok-sosok melesat pada saat yang sama, bergegas ke depan dalam upaya untuk merebut inti petir itu. Lusinan sosok yang dipenuhi dengan Yuan Power yang tak terbatas bertabrakan dengan keras satu sama lain, menyebabkan fluktuasi yang menakjubkan memancar keluar sementara pertempuran jarak dekat yang berbau darah langsung meletus. Pertarungan jarak dekat ini agak menyedihkan, karena orang-orang terus-menerus menembak sambil menyemburkan darah dari mulut mereka, rambut acak-acakan, dan ekspresi yang sangat tidak diinginkan di wajah mereka. Saat digulingkan, tatapan mereka mirip dengan para penjudi yang kalah dari pemenang akhir. Lindong menatap acuh tak acuh pada pemusnahan yang terjadi di depannya. Itu tidak berlangsung lama, berakhir sekitar 10 menit setelah dimulai. Seorang ahli yang telah melangkah ke tahap Perfect Profound Life, yang sekarang berlumuran darah, meraih inti petir, sebelum tertawa terbahak-bahak di langit. Meskipun ahli tahap Perfect Profound Life ini cukup kuat, dia telah menderita luka yang cukup serius selama perjuangan ini. Oleh karena itu, bahkan auranya mulai terasa lamban. Dari sini, orang bisa tahu betapa kejam dan menakutkannya pertarungan itu. Celepuk. Sama seperti ahli yang telah memperoleh inti petir dan tertawa terbahak-bahak di langit, riak tiba-tiba muncul dari lautan guntur yang mengelilinginya. Detik berikutnya, dua pusaran muncul secara bersamaan, saat dua inti petir muncul dengan mempesona dari dalam. Tawanya berakhir secara spontan, saat ahli tahap Perfect Profound Life menatap tercengang pada dua inti petir yang muncul. Untuk sesaat, dia tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Lagi pula, dia tidak tahu mengapa inti petir, yang jarang terlihat, benar-benar muncul seperti kubis di sini, muncul satu persatu. Bang! Saat dua inti petir muncul, itu segera menyebabkan kegemparan muncul di sekitar danau petir, karena semua orang saling memandang sambil mengamati pemandangan aneh di depan mereka. Untuk sesaat, tidak ada yang benar-benar mengambil inisiatif untuk merebut dua inti petir itu. Jelas, mereka sedikit bingung tentang apa yang sedang terjadi. Haha. Sepertinya ada rahasia di dasar danau ini, mata Pang Hao berbinar saat dia mengamati pemandangan di depannya, sebelum berbicara dengan niat yang dalam saat dia melihat ke arah Lindong dan Liu Xiangxuan. Huf. Lindong dengan lembut menghembuskan napas, sebelum menatap Liu Xiangxuan. Secara kebetulan, mata indah yang terakhir juga melihat ke atas. Saat tatapan mereka berpotongan, mereka tertawa tak berdaya. Sepertinya mimpi mereka untuk melahapnya sendiri telah menjadi asap. Lingshan, ayo pergi. Raungan rendah terdengar sepertinya langsung dari mulut Lindong. Pada sepersekian detik itu, lampu hijau langsung menyelimuti tubuhnya, sebelum dia bergegas ke danau petir tanpa sedikit pun keraguan. Pada saat yang sama ketika Lindong bergegas ke danau petir, cahaya putih berkilauan di sekitar tubuh Liu Xiangxuan. Dengan gerakan tubuhnya yang memikat, dia juga bergegas ke danau petir. Tepuk-tepuk. Mengikuti tepat setelah mereka, Mu Lingshan serta para ahli dari Aula Langit Misterius juga telah bergerak tanpa sedikit pun keraguan. Suara plopping terdengar saat mereka semua melompat ke danau petir. Haha. Menarik. Ayo pergi. Sambil tersenyum, Pang Hao melihat tontonan yang terbentang di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia segera berlari ke danau petir. Situasi di hadapannya sangat jelas, harta karun yang sebenarnya harus berada di dasar danau petir.
harta karun yang sebenarnya ada di dasar danau. Hanya pada saat ini, semua ahli di sekitarnya mendapatkan kembali akal sehat mereka sebelum niat serakah yang tebal meletus dari mata mereka. Pada saat berikutnya, suara jatuh terdengar saat mereka semua bergegas ke danau. Danau petir, yang awalnya damai, tampaknya berubah menjadi hidup dalam sekejap. Sehubungan dengan situasi ini, Lindong terlalu malas untuk diganggu. Karena rahasia danau petir telah terungkap, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah menjadi orang pertama yang mengetahui apa yang ada di dasar danau petir ini, dan mendapatkannya secepat mungkin. Lampu hijau menyelimuti tubuh Lindong. Saat dia bergegas ke danau petir, dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal, langsung menuju ke dasar danau. Dia benar-benar ingin melihat dengan tepat benda misterius apa yang ada di dasar danau, yang mampu menghasilkan inti petir yang tak ada habisnya. Chapter 947. Ngarai tebing petir. Cici. Sosok Lindong melesat cepat di dalam danau petir seperti ikan. Air di dalam danau petir bukanlah air danau biasa, melainkan cairan petir perak. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya bersinar di dalam, karena fluktuasi mengamuk samar-samar terlihat saat memancar keluar. Sebuah lampu hijau telah benar-benar menyelimuti tubuh Lindong. Saat untaian petir bersentuhan dengan lampu hijau, suara berderak meletus. Di tempat seperti ini, jika seseorang dengan sembrono menerobos masuk dengan memperhatikan kekuatannya, seseorang mungkin akan langsung menjadi abu oleh cairan petir ini. Bahkan seseorang seperti Lindong harus menjaga kewaspadaan setiap saat. Mu Lingsan mengikuti di belakang Lindong. Lebih jauh di belakang, adalah sekelompok besar ahli, yang telah menyerang danau petir dari berbagai tempat. Jelas, saat ini, semua orang tahu bahwa dasar danau petir menyembunyikan rahasia. Lindong melirik ke arah punggungnya. Momentum yang dihasilkan oleh mereka menyebabkan dia dengan lembut mengerutkan dahinya. Namun, dia terus menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena situasinya telah berkembang ke tahap ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya terjadi. Dalam hal ini, semuanya tergantung pada kekuatannya sendiri. Menarik kembali pandangannya, Lindong mengarahkan pandangannya ke dasar danau petir. Saat dia secara bertahap masuk lebih dalam dan lebih dalam, dia mulai menyadari betapa luas dan luasnya itu sebenarnya. Lebih jauh lagi, bentuk dasar danau petir sangat aneh, dengan batu-batuan perak raksasa yang aneh tersebar di mana-mana. Saat mereka bersentuhan satu sama lain, mereka sepertinya membentuk tebing yang tak terhitung jumlahnya. Pada pandangan pertama, orang tidak bisa melihat bagian bawah. Saat Lindong mengikuti arah tebing itu dan menembak ke depan, matanya yang tajam dan tajam terus-menerus memindai setiap arah. Ini berlanjut cukup lama, sebelum pikiran Lindong tiba-tiba bergetar saat dia mengarahkan pandangannya tepat di bawahnya. Di tempat itu, fluktuasi energi yang agak intens tiba-tiba memancar keluar sekali lagi. Di tepi tatapan Lindong, pusaran perak terbentuk sekali lagi di bawahnya. Pukulan tepat di tengah pusaran adalah gumpalan cahaya petir, yang perlahan melayang. Di dalam gumpalan cahaya itu justru ada inti petir lainnya. Setelah melihat ini, Lindong segera melesat ke depan. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membeku, sebelum keheranan muncul di wajahnya saat dia melihat ke bawah. Saat ini, ada jurang tebing petir yang sangat besar dengan lubang tanpa dasar. Itu tampak seolah-olah terhubung ke dasar bumi. Kedua sisi ngarai dilapisi dengan gua batu yang tak terhitung jumlahnya. Mengambil keuntungan dari refleksi dari cairan petir, Lindong mampu samar-samar melihat bahwa tampaknya ada beberapa sosok yang duduk di dalamnya. Namun, tidak sedikit pun kehidupan hadir di dalam sosok-sosok itu. Sok memenuhi mata Lindong saat dia melihat ke arah jurang tebing petir di depannya. Dari kelihatannya, ini seharusnya menjadi asal dari inti petir yang tidak pernah berakhir, kan? Sosok Lindong perlahan mendekati ngarai tebing petir, sebelum melayang dia memilih untuk mengapung di depan hamparan gua batu. Pada jarak ini, dia dapat melihat bahwa memang ada sosok yang duduk di dalam gua batu itu. Namun, saat ini, sosok-sosok itu layu dan tampak seperti kerangka. Petir merasuki seluruh tubuh mereka, dan Lindong bisa merasakan kekuatan petir murni ditekan secara ekstrim di dalam tubuh mereka.
Jelas, setelah duduk di sini selama bertahun-tahun, setiap inci daging yang tersisa di mayat-mayat ini dipenuhi dengan kekuatan kilat. Ditambah dengan tekanan air yang sangat besar, ini telah mengubah mayat-mayat ini menjadi mumi yang sepenuhnya terbentuk dari kekuatan petir. Lindong menatap mumi itu, yang tampaknya telah berubah menjadi kilat, untuk sementara, sebelum mengalihkan pandangannya ke dada mumi itu. Di tempat itu, dia samar-samar bisa melihat sepotong aura hitam yang sangat samar dan menyeramkan berputar di sekitar. Namun, aura hitam jahat itu sepenuhnya disegel dan ditekan oleh kekuatan petir murni itu. Itulah alasan mengapa energi hitam tidak dapat mengendalikan tubuh-tubuh ini dan berubah menjadi mayat-mayat pembunuh tanpa pikiran yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Orang-orang ini, dengan sengaja memilih untuk duduk di bawah danau petir dan mengandalkan kekuatan petir di sini untuk menekan Yimoki yang telah menyerang tubuh mereka. Semata-mata untuk mencegah diri mereka berubah menjadi mayat pembunuh yang tidak punya pikiran setelah mereka mati. Mata Lindong berbinar, dan dengan sangat cepat dia bisa memahami situasi dengan samar. Pada saat berikutnya, tatapannya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Para ahli ini tidak dapat disangka layak untuk dihormati. Untuk mencegah diri mereka berubah menjadi monster setelah diserang oleh Yimoki, mereka rela duduk di dasar danau petir ini, dan mengubah tubuh mereka menjadi kilat. Ledakan. Suara guntur samar yang teredam tiba-tiba terdengar dari gua batu tidak jauh. Detik berikutnya, Lindong melihat bahwa mayat perak yang ada di dalamnya tiba-tiba meletus dengan cahaya petir yang terang dan gemerlap. Saat pancaran cahaya petir itu menembus keluar dari tubuhnya, itu tampak seperti miniatur matahari jika dilihat dari jauh. Bang! Saat sinar petir tumbuh semakin kuat, tiba-tiba, mayat perak itu meledak dengan tiba-tiba. Begitu mayat itu meledak, gumpalan cahaya perak mulai naik. Hadir dalam rumpun cahaya adalah hati perak, perlahan melompat-lompat. Itu adalah inti petir. Saat Lindong melihat pemandangan di depannya, dia menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, dia mengerti mengapa ada bertonton inti petir yang muncul dari dasar danau petir ini. Tidak heran, inti petir itu terbentuk dari irigasi kekuatan petir ke dalam tubuh para ahli yang telah duduk di sini selama ribuan tahun. Saat inti petir muncul, Yimoki di dalam tubuh mereka benar-benar terhalau oleh kekuatan petir yang sangat kaya dan kuat yang terbentuk pada saat itu juga. Akhirnya, mereka telah menyelesaikan keinginan terakhir mereka sebelum kematian mereka, gumam Lindong. Jadi beginilah inti petir muncul. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keterkejutan terdengar dari suatu tempat di belakangnya. Sambil memiringkan kepalanya, Lindong melihat bahwa Liu Xiangxuan, Pang Hao serta banyak ahli dari berbagai tempat telah mencapai tempat ini, dan mulai secara emosional dingarai tebing petir yang ada di hadapan mereka. Jelas, adegan sebelumnya di mana mayat perak meledak sementara inti petir naik, semuanya ditangkap di mata mereka. Haha! Ada begitu banyak mayat perak di sini. Jika mereka semua berubah menjadi inti petir, betapa menakutkannya itu? Kami benar-benar memasuki harta karun. Siapa yang mengira bahwa inti petir ini, yang sangat langka di dunia luar, akan benar-benar hadir dalam jumlah seperti itu di sini? Dengan tepat. Jika kita bisa mendapatkan beberapa dari mereka, perjalanan ini akan lebih berharga. Api yang menyala di mata para ahli dari berbagai tempat telah mencapai puncaknya saat mereka menatap terik pada masa gua batu yang ada di dalam ngarai tebing petir yang luas dan luas. Saat ini, keserakahan dan air liur yang tidak dapat disembunyikan hadir di wajah mereka. Gelombang suara terdengar dari mulut berbagai ahli. Pada saat berikutnya, beberapa orang dengan cepat tidak dapat menahan keserakahan yang ada di hati mereka. Menembak ke depan dengan eksplosif, mereka bergegas menuju gua batu yang ada di dalam ngarai tebing petir. Bang-bang! Saat mereka bergegas maju, fluktuasi yang dihasilkan mirip dengan jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Beberapa mayat perak di dalam banyak gua batu meledak pada saat ini, menyebabkan inti petir berkilau dengan cahaya petir yang memikat melayang. Begitu inti petir muncul, akan ada beberapa ahli yang akan memperebutkannya. Untuk sesaat, ngarai tebing petir ini berubah menjadi sangat kacau dan berapi-api. Mengernyitkan dahinya, Lindong melihat ke arah masa ahli berjuang tentang.
Mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Mu Lingsan di sampingnya, dia berbicara. Ayo ambil tindakan dan ambil beberapa inti petir juga. Hal ini cukup bermanfaat untuk kultivasi Anda. Mu Lingsan adalah anggota klan iblis laut, dan memiliki tubuh fisik yang kejam. Jika dia bisa mendapatkan beberapa inti petir, dia mungkin bisa meningkatkan tubuhnya yang sudah tirani ke tingkat berikutnya. Selanjutnya, sampai sekarang, Lindong juga membutuhkan hal-hal itu. Dia masih ingin mengetahui seberapa kuat Desolated Demon Eye di dahinya setelah benar-benar memperkuatnya. Baik. Mu Lingsan menganggukkan kepalanya dengan sangat bersemangat. Dari kelihatannya, dia sangat menyukai hal-hal seperti berburu harta karun. Mereka berdua tampaknya menembak pada saat yang sama, sebelum bergegas menuju ngarai tebing petir yang luas dan luas. Saat mereka berdua mengambil tindakan, mereka mengambil inti petir yang melayang dengan cepat satu demi satu. Dengan tindakan Lindong dan Mu Lingsan, Pang Hao, Liu Xiangxuan dan kelompok besar mereka juga tidak dapat menahan diri. Detik berikutnya, suara mendesing terdengar saat mereka semua bergegas ke ngarai tebing petir, sebelum menggunakan berbagai metode dan teknik untuk merebut dan mendapatkan inti petir itu. Saat pertempuran berlanjut, secara alami akan ada beberapa konflik berdarah. Dalam waktu singkat di bawah 10 menit, beberapa orang tewas dalam perebutan tersebut. Darah segar menyebar di dalam cairan petir, menyebabkan seluruh ngarai tebing petir sedikit berbau darah. Namun, ketika semua orang sibuk memperebutkan inti petir itu, tidak ada yang menyadari bahwa fenomena aneh sedang terjadi. Seolah-olah mereka dioleh aroma darah, gumpalan energi hitam dengan tenang bangkit dari beberapa mayat perak yang tampak sangat kokoh dan kuat hadir di dalam gua-gua batu di kedalaman tebing petir. Ini terutama terjadi di bagian terdalam dari ngarai tebing petir. Hadir di sana adalah sebuah gua yang sangat luas dan luas. Saat ini, sosok perak setinggi sekitar beberapa meter duduk di dalamnya, sementara tanda iblis hitam yang aneh dan menyeramkan perlahan naik ke tubuhnya. Selanjutnya, matanya, yang sepertinya telah tertutup rapat selama ribuan tahun, mulai sedikit gemetar, mirip dengan iblis jahat yang akan bangun. Chapter 948. Mengumpulkan. Berdengung. Tangan Lindong mengambil bentuk cakar sebagai kekuatan hisap tiba-tiba meletus dari dalam telapak tangannya. Inti petir yang baru saja muncul dari dalam gua batu segera bersiul. Setelah itu diambil olehnya. Yang keempat, Lindong meraih inti petir dan merasakan energi petir murni yang melonjak di dalamnya saat kegembiraan tanpa sadar melintas di matanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia sudah mendapatkan inti petir keempat. Pengangkutan seperti itu sudah sangat melimpah. Setelah menjaga inti petir ini, Lindong melirik ke arah Mu Lingsan di depannya. Pada saat ini, yang terakhir melesat kemana-mana dengan bersemangat saat dia mencari inti petir. Fluktuasi One Power yang liar dan keras terus bergejolak dari jarak yang lebih jauh, dan suara pertempuran bisa terdengar samar-samar. Meskipun ada cukup banyak mayat perak di dalam ngarai petir ini, tidak semuanya bisa berubah menjadi inti petir. Oleh karena itu, jumlah inti petir jauh dari mampu memuaskan keserakahan yang tak ada habisnya di dalam hati setiap orang. Tidak ada yang akan berpikir bahwa ada terlalu banyak harta seperti itu. Selain itu, berita tentang tempat ini jelas terus menyebar. Oleh karena itu, Lindong kadang-kadang bisa melihat beberapa ahli asing menyerbu ke danau petir dengan mata panas. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju lokasinya saat ini. Kemungkinan banyak ahli sudah mendengar berita itu dan karenanya bergegas untuk merebut inti petir. Dengan meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan, pertempuran berdarah secara alami tidak dapat dihindari. Untungnya, orang-orang ini telah mendengar tentang duo Lindong dan menyadari betapa merepotkannya berurusan dengan mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang datang untuk mengganggu mereka untuk saat ini. Namun, Lindong sadar bahwa ini hanya sementara. Setelah jumlah inti petir yang tersedia berkurang, alasan para ahli itu secara bertahap akan dilemahkan oleh keserakahan mereka. Cepat atau lambat, pertempuran yang intens dan kacau akan meletus di tempat ini. Sudut mulut Lindong melengkung saat ekspresi tegas melintas di matanya. Dia senang jika orang-orang ini tidak memprovokasi dia.
Namun, jika mereka memiliki desain pada inti petir di tangannya, dia hanya bisa membiarkan mereka mengetahui apa yang dikenal sebagai menderita kerugian tanpa memperoleh keuntungan apapun. Lindong menarik matanya saat dia memikirkan hal ini. Tubuhnya bergerak dan secara bertahap bergegas menuju bagian yang lebih dalam dari ngarai petir. Inti petir di wilayah luar pada dasarnya telah dibersihkan sepenuhnya. Ekspresi Pang Hao dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap duo Lindong dari belakang saat mereka bergegas ke bagian yang lebih dalam dari ngarai petir. Ekspresi tegas tiba-tiba melintas di matanya. Mereka berdua sepertinya telah mengumpulkan total 10 inti petir. Ini tidak kurang dari kita. Seorang pria di samping Pang Hao membuka mulutnya dan tertawa. Dia adalah salah satu dari 3 yang telah bertukar pukulan dengan Mu Lingshan di Kota Batu, dan juga salah satu dari 4 Jenderal Iblis yang disebut Gerbang 9 Tenang. Dia cukup kuat. Itu tidak masalah. Biarkan mereka mengumpulkan inti petir secara perlahan. Pang Hao tertawa samar. Namun, senyumnya itu sangat kejam. Begitu mereka mengumpulkan jumlah yang cukup, aku akan membuat mereka menyerahkan semuanya. Meskipun kekuatan duo Lindong sedikit berbeda dari apa yang dia harapkan, ini tidak menyebabkan dia merasa takut terhadap mereka. Serigala tunggal ini benar-benar berani bersaing memperebutkan harta ini dengan gerbang 9 tenang mereka. Orang bodoh yang benar-benar tidak tahu batasnya. Cobalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin inti petir. Bunuh siapa saja yang berani bersaing dengan kita. Pang Hao menoleh dan menginstruksikan. Para ahli dari Gerbang 9 Tenang mengungkapkan kilatan sengit di mata mereka setelah mendengar ini. Setelah itu, tawa biadab terdengar saat mereka menyerbu ke tempat di mana cahaya petir muncul. Lindong tidak menyadari skema Gerbang 9 Tenang. Saat ini, dia secara bertahap menjelajah lebih dalam ke ngarai petir. Selama 10 menit berikutnya, ia berhasil mengumpulkan 2 inti petir lagi. Namun, Lindong mengerutkan kening dan secara bertahap menemukan masalah saat ia terus menjelajah lebih dalam. Tampaknya aura Imo yang terkandung di dalam tubuh mayat-mayat perak di gua batu ini menjadi semakin tebal semakin dalam dia pergi. Jelas, erosi yang diderita oleh para ahli ini ketika mereka masih hidup sedikit lebih serius dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sekte gua seperti itu kemungkinan akan mendominasi untuk jangka waktu tertentu di era mereka. Mengingat angka-angka ini, tampaknya mereka tidak lebih lemah dari sekte super. Tidak disangka mereka masih berakhir dengan nasib seperti itu setelah diserang oleh Yimo. Saudara Lindong, aku punya 6 inti petir. Sementara Lindong mengerutkan kening atas penemuan ini, Mu Lingshan mendekatinya. Pada saat ini, ada 2 inti petir yang melayang di tangan kecilnya. Sepertinya dia juga mendapatkan panen yang melimpah di perjalanan ini. Lindong tersenyum setelah mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa 5 sosok telah muncul di sekitarnya pada waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, mata mereka dengan rakus menatap 2 inti petir di tangan Mu Lingshan. Sepertinya masalah akhirnya datang mencari mereka. Masih banyak inti petir di tempat lain. Saya menyarankan Anda semua untuk patuh pergi dan mengumpulkannya. Jangan sampai Anda kehilangan nyawa karena momen kecerobohan. Lindong menatap kelompok 5 pria ini dan berbicara dengan suara samar. Lindong bisa merasakan bahwa kelima orang ini cukup kuat. 4 dari mereka berada di puncak tahap kehidupan mendalam sebelumnya dan pemimpin botak telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Kekuatan seperti itu sudah dianggap cukup bagus. Kata-kata yang sombong. Kilatan dingin melintas di mata pria botak itu setelah mendengar kata-kata Lindong. Dia melihat Mu Lingshan di samping Lindong. Dia juga telah dengan jelas mendengar tentang yang pertama. Biasanya, dia tidak ingin menyinggung iblis kecil ini. Namun, di bawah godaan inti petir, jelas bahwa banyak alasan telah berkurang. Apa yang bisa dibanggakan? Terlepas dari seberapa kuat Anda, hanya ada 2 dari Anda. Apakah kamu pikir kami berlima takut padamu? Kami tidak akan berlebihan. Kami akan pergi selama Anda menyerahkan setengah dari inti petir di tangan Anda. Apa yang kamu katakan? Salah satu dari mereka tertawa dingin. Berbagi setengah denganmu?
Seringai muncul dari sudut mulut Lindong. Setelah itu, dia dengan lembut bertanya, aku ingin tahu berapa banyak inti petir yang kalian berlima miliki? Brad, jangan bilang bahwa kamu benar-benar berencana untuk menargetkan kami? Ekspresi tidak menyenangkan melintas di wajah pria berkepala botak itu. Segera, dia memahami arti yang terkandung dalam kata-kata Lindong. Benar. Senyum di wajah Lindong melebar. Pada saat berikutnya, tiba-tiba menjadi sedingin es. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat seperti anak panah. Lingsan, serang! Sebuah teriakan lembut bergema. Mu Lingsan membalik tangan kecilnya dan menyimpan 2 inti petir ke dalam tas Qian Kunnya. Setelah itu, Live Death Coffin Cover sekali lagi muncul dengan sekejap. Sebuah dengusan dingin terdengar dan dia dengan cepat menyerbu ke depan. Orang-orang ini benar-benar berani menargetkannya. Bagaimana dia bisa melepaskan mereka begitu mudah? Target Lindong adalah pria botak yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. 10 tato cahaya naga hijau berenang di sekitar tubuhnya. Riak yang sangat kuat menyebar saat dia mengangkat tangannya. Lindong sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan pria botak itu. Setelah itu, dia langsung melemparkan pukulan. 10 tato cahaya naga hijau berlari kencang dan melonjak di depannya saat raungan naga samar terdengar. Tubuh pria botak itu berkedip dengan cahaya hitam samar ketika dia melihat ini. Tubuhnya tampak berubah menjadi logam pada saat ini. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia adalah musuh yang merepotkan yang telah melatih tubuh fisiknya. Bang! Tinju kedua belah pihak bertabrakan dengan ganas saat riak energi yang mengejutkan segera tersapu. Cairan petir di sekitar mereka tiba-tiba meledak. Tubuh Lindong gemetar sedikit. Kekuatan melahap melonjak dari dalam tubuhnya dan langsung menelan kekuatan yang telah menyerang tubuhnya. Di sisi lain, pria botak itu dipaksa mundur beberapa langkah. Anak nakal yang baik, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Pria botak itu akhirnya menjadi serius setelah melihat bahwa dia benar-benar kalah dalam bentrokan. Dari pukulan sebelumnya, dia mengerti bahwa kekuatan tubuh fisik Lindong tidak kalah dengan miliknya. Lindong mengepalkan tangannya. Mulutnya terbuka saat dia tersenyum pada pria botak itu. Lampu hijau melonjak dan sekali lagi menerkam ke depan. Dia tidak memberi yang terakhir waktu untuk mengatur napas. Sementara Lindong dan pria botak itu terlibat dalam pertarungan sengit, Mu Lingsan juga berhasil menyusul 4 ahli tahap Profound Life tingkat puncak. Penutup peti mati kehidupan di tangannya terangkat dan ekspresi keempatnya segera menjadi sangat jelek. Ini karena mereka telah menemukan bahwa meskipun jumlahnya melebihi dia, mereka jelas tidak dapat memblokir gadis berpakaian hijau yang tampaknya halus dan kecil ini. Hanya pada saat ini mereka mulai menangis dengan getir di dalam hati mereka. Tampaknya Mu Lingsan ini memang memiliki kemampuan yang cukup hebat yang memungkinkannya untuk mendominasi di pulau itu. Namun, itu jelas sedikit terlambat untuk penyesalan pada saat ini. Kegembiraan muncul di mata besar Mu Lingsan. 4 individu di depannya tampaknya telah menjadi inti petir yang telah dikirimkan kepadanya seperti domba yang digemukkan. Benar-benar tidak akan ada keadilan jika dia melewatkan kesempatan ini. Bang! Pertempuran sengit meletus jauh di dalam ngarai petir. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Mu Lingsan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkan keempat ahli tahap Profound Life tingkat puncak. Setelah itu, dia tanpa basa-basi menyambar 4 inti petir yang mereka miliki. Pria botak itu juga menjadi sangat sengsara saat dia melawan Lindong. Semua serangannya mendarat di tubuh Lindong tapi yang terakhir bahkan tidak bergerak. Namun, serangan Lindong menyebabkan dia merasakan sakit yang menyayat hati setiap kali mereka mendarat di tubuhnya. Kekuatan tubuh mereka jelas tidak pada level yang sama. Kalian baik. Ayo pergi. Namun benturan kepala lainnya terjadi dan tubuh pria botak itu terlempar ke belakang dengan sedih saat rasa manis keluar dari tenggorokannya. Matanya muram saat dia menatap Lindong yang menyeringai sambil menggosok tinjunya. Setelah itu, dia melirik 4 orang yang terluka. Dia mengatupkan giginya dan dengan tegas menariknya ke belakang. Keempat individu hanya bisa dengan cepat mundur sambil merengut sedih setelah melihat pria botak itu mundur.
Lindong tersenyum melihat adegan ini tapi dia tidak mengejar. Tidak ada waktu baginya untuk melakukannya pada saat ini. Oh. Namun, murid Lindong tiba-tiba menyusup saat ia melihat 5 individu yang hendak melarikan diri. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat bahwa lebih dari selusin cahaya hitam telah menyapu seperti hantu dari bagian yang lebih dalam dari ngarai petir di bawah. Setelah itu, mereka dengan kejam memukul kelima sosok itu. Urg! Wajah keempat ahli tahap Profound Life tingkat puncak itu segera memucat. Setelah itu, mereka perlahan menundukkan kepala. Sebuah tangan keriput telah menembus hati mereka. Pemilik tangan keriput itu benar-benar berwarna perak. Cahaya hitam menari-nari di dalam mata mayat-mayat perak itu. Urg! Pakar tahap Profound Life yang sempurna itu sedikit lebih kuat. Meskipun dia akhirnya dipaksa untuk memuntahkan seteguk darah segar, dia masih berhasil mempertahankan hidupnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan kaget dan melihat mayat-mayat perak yang tiba-tiba menyerang mereka. Ada teror di matanya. Lingshan, ayo pergi. Lindong mengamati adegan ini saat pupilnya mengecil. Setelah itu, dia meraih Mu Lingshan dan langsung bergegas ke arah lain sambil mengabaikan orang yang malang itu. Ini karena pada saat ini, Lindong telah dengan jelas melihat banyak mayat perak yang pada tiba-tiba bergegas keluar dari kedalaman ngarai petir. Beberapa perubahan tak terduga tampaknya telah terjadi di tempat ini. Chapter 949. Pertempuran di dasar danau. Dua sosok cahaya dengan cepat bergegas melewati danau petir dengan kecepatan tinggi. Cairan petir berdesir di belakang mereka dan orang bisa samar-samar melihat banyak sosok perak bergegas maju dalam mode seperti hantu yang cepat. Kakak Lindong, apa itu? Mu Lingshan juga menemukan perubahan yang tidak biasa pada saat ini. Wajah kecilnya sedikit terkejut saat dia melihat ke belakang dan bertanya. Energi Imo di dalam mayat-mayat perak itu terlalu kuat. Energi petir di danau petir ini sepertinya tidak mampu menekannya. Lindong mengerutkan bibirnya. Ekspresinya agak serius. Semakin jauh dia pergi ke ngarai petir, semakin kuat energi Imo di dalam mayat-mayat perak itu. Kesulitan menekan dan menghilangkannya juga akan meningkat pesat. Namun, Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa perubahan tak terduga saat ini mungkin terkait dengan entry mereka. Energi petir dan energi Imo sebelumnya jelas membentuk semacam keseimbangan yang stabil. Kedatangan mereka kemungkinan telah merusak keseimbangan ini, mengakibatkan energi Imo menang dan memungkinkannya untuk sekali lagi mengubah patung ini seperti mayat perak menjadi iblis yang membantai. Kalau begitu, bukankah ini berarti kita tidak bisa lagi mengumpulkan inti petir? Mu Lingshan memegang Life Death Coffin cover di tangannya dan bertanya. Jumlah mayat perak tampaknya jauh melebihi yang mereka temui sebelumnya. Jika mereka terjerat oleh mereka, kemungkinan akan menjadi sangat merepotkan. Pada saat ini, bahkan tidak perlu lagi mengumpulkan inti petir. Mari kita amati dulu sebelum memutuskan. Lindong menjawab dengan suara yang dalam. Sekarang setelah peristiwa seperti itu terjadi, kemungkinan tidak ada ahli yang hadir yang bisa melarikan diri. Mayat perak ini mungkin kuat tetapi berbagai ahli yang hadir juga bukan individu biasa. Lindong tidak mengatakan apa-apa lagi setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya meningkat sementara Mu Lingshan mengikuti di belakangnya. Perubahan kedalaman ngarai petir mulai menyebar dengan cepat. Lagi pula, kelompok Lindong bukan satu-satunya yang telah berkelana ke bagian yang lebih dalam untuk mencari inti petir. Beberapa ahli yang lebih kuat telah berkelana jauh ke dalam, oleh karena itu, perubahan ini secara alami juga mempengaruhi mereka. Pada awalnya, beberapa ahli tertangkap basah. Mereka bahkan tidak dapat memulihkan akalnya saat mayat-mayat perak ini menyerang mereka. Dalam waktu singkat, banyak orang terbunuh oleh mayat-mayat perak ini. Meskipun beberapa roh Yuan yang beruntung berhasil melarikan diri, mereka terpaksa mati karena energi petir yang terkandung di dalam danau petir. Pada akhirnya, mereka secara bertahap menghilang ke dalam ketiadaan. Darah dan kekacauan dengan cepat menyebar di ngarai petir bersama dengan suasana panik dan teror. Banyak ahli menarik diri dari ngarai petir. Setelah itu, mereka memasang ekspresi terkejut saat mereka melihat mayat perak terus-menerus keluar dari dalam ngarai petir.
Apa yang terjadi? Apakah semua mayat perak ini benar-benar telah disempurnakan menjadi boneka? Banyak ahli melihat mayat perak yang telah menyerbu saat banyak bisikan bingung menyebar dengan cepat. Semuanya, tidak perlu takut. Mayat perak ini mungkin cukup kuat tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Tidak sulit untuk berurusan dengan mereka. Satu-satunya masalah mereka adalah jumlah mereka yang agak besar. Selama kita mengalahkan mereka, kita akan dapat menuju ke bagian yang lebih dalam dari ngarai petir untuk mencari inti petir. Inti petir yang terbentuk di bawah pasti akan memiliki kualitas yang lebih baik. Beberapa tangisan menyebar di danau petir sementara semua orang merasa terkejut. Jelas, masih ada orang yang tidak berniat untuk meninggalkan keserakahan di hati mereka bahkan ketika menghadapi situasi seperti itu. Teriakan seperti itu memang memiliki dampak yang cukup besar pada saat ini. Ini karena semakin banyak ahli yang bergegas ke danau petir setelah mendengar desas-desus. Banyak dari mereka yang datang kemudian belum mengumpulkan inti petir. Orang-orang ini terlalu tidak mau menyerah sekarang. Oleh karena itu, niat membunuh yang kaya segera muncul di mata beberapa orang setelah mereka mendengar teriakan seperti itu. Lindong mengamati banyak ahli yang menjadi agak gelisah dengan mata dingin dari samping. Kata-kata dari sebelumnya memang benar. Ngarai petir ini jelas sedemikian rupa sehingga mayat perak semakin kuat semakin dalam. Pada saat yang sama, erosi energi Imo yang mereka derita cukup serius. Jika mungkin untuk menghilangkan energi Imo, kualitas inti petir yang mereka ubah menjadi lebih baik. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka harus terlebih dahulu menghabisi mayat-mayat perak yang kejam ini. Mengaum. Mayat perak yang telah keluar dari ngarai petir memancarkan binatang seperti raungan sementara pikiran ini hadir dalam pikiran Lindong. Aura hitam jahat melekat jauh di dalam mata mayat-mayat perak ini. Tanpa basa-basi lagi, perak melintas. Setelah itu, mereka bergegas menuju arah ini seperti air banjir. Mengenakan biaya. Setelah tertangkap basah sebelumnya, berbagai ahli mendapatkan kembali akalnya pada saat ini. Selain itu, keserakahan melonjak di dalam hati mereka. Dalam sekejap, sebagian besar ketakutan di dalam hati mereka telah menghilang dan tangisan ledakan terdengar. Serangan seni bela diri tangguh yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan pada saat yang sama. Setelah itu, mereka menabrak semburan perak dari segala arah. Bang-bang! Bentrokan langsung antara kedua belah pihak segera menyebabkan suara keras menyebar dengan cara yang memekakkan telinga. Kekuatan menakutkan itu secara langsung membentuk vakum besar 10.000 kaki di dasar danau petir dan bahkan cairan petir terbang keluar. Kombinasi dari sejumlah besar ahli secara alami menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Segera, semburan perak ditahan dengan paksa. Lusinan mayat perak di depan langsung hancur menjadi debu. Sialan, jadilah sedikit lebih lembut dengan seranganmu. Inti petir akan hilang jika mayat perak dihancurkan. Beberapa ahli segera berteriak dengan marah sambil merasakan sakit hati yang hebat setelah melihat mayat perak berubah menjadi debu. Mayat-mayat perak di dasar danau mungkin telah terkikis seperti mayat-mayat layu yang ditemui kelompok Lindong sebelumnya, dan ada sedikit perbedaan di antara mereka. Mayat-mayat yang keriput dari sebelumnya telah mempertahankan beberapa kekuatan sejak mereka masih hidup di dalam tubuh mereka. Contohnya adalah 18 mayat yang layu itu. Tubuh mereka mengandung detki dari kultivasi mereka ketika mereka masih hidup. Ki kematian ini bahkan telah diaglomerasi menjadi pil solidaritas kematian. Namun, mayat perak ini tidak memiliki kekuatan apapun sejak mereka masih hidup. Namun, tubuh mereka telah dipenuhi dengan energi petir setelah berendam di dasar danau petir ini selama ribuan tahun. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk membentuk pil solidaritas kematian setelah energi Imo dihilangkan. Namun, seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi inti petir yang mengandung energi petir murni. Bodoh! Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar raungan itu. Apakah orang-orang ini benar-benar percaya bahwa mayat-mayat perak ini adalah kesemek lunak yang bisa mereka hancurkan sesuka hati? Mereka sebenarnya berpikir untuk menahan diri pada saat seperti itu. Mengaum. Banyak raungan rendah dipancarkan dari mayat perak di bawah segera setelah tangisan sakit hati dari para ahli itu terdengar.
Seolah-olah mereka memverifikasi pikiran Lindong. Segera, cahaya perak tiba-tiba muncul. Itu langsung menerobos serangan berbagai seni bela diri. Mengenakan biaya. Selama kita mengeluarkan energi aneh di dalam tubuh mereka, mereka akan berubah menjadi inti petir. Banyak ahli melihat mayat perak yang menyerbu ke arah mereka saat cahaya merah dan niat membunuh melintas di mata mereka. Setelah itu, Yuan Power yang agung meletus dan menerima mayat-mayat itu. Ledakan. Dua aliran deras disertai dengan momentum yang mengejutkan bentrok di dasar danau petir. Aktivitas itu mengguncang danau petir hingga seolah-olah terbalik. Pertarungan itu sangat menyedihkan karena kedua belah pihak bentrok. Satu pihak tanpa kehidupan sementara yang lain memiliki mata merah karena inti petir. Pertempuran ini cukup kejam. Kita juga harus menyerang. Hati-hati. Lindong menyaksikan medan perang yang menyedihkan dan kacau ini. Kilatan melintas di matanya saat dia berbicara dengan Mu Lingsan. Pertempuran itu jelas menemui jalan buntu. Secara kebetulan, mereka dapat mengambil kesempatan untuk menuai beberapa manfaat di tengah kekacauan dan mengambil beberapa inti petir lagi. Dipahami. Mu Lingsan mengangguk dengan penuh semangat. Adegan di depannya sudah menyebabkan tangannya sedikit gatal. Namun, dia tidak berani maju secara acak sebelum Lindong memberi perintah. Keduanya praktis dibebankan ke depan pada saat yang sama. Mereka tidak menyerang ke area dengan jumlah mayat perak paling banyak. Sebagai gantinya, mereka berenang di area luar medan pertempuran dan diam-diam menghabisi mayat-mayat perak yang lolos satu demi satu. Dasar danau petir jelas menjadi sangat kacau saat ini. Fluktuasi energi yang tak tertandingi menyebabkan gelombang besar yang mengejutkan naik ke permukaan danau petir. Ini menyebabkan para ahli yang terus bergegas merasa sedikit ketakutan. Namun, ketika mereka memikirkan inti petir, mereka segera menekan rasa takut di dalam hati mereka. Setelah itu, suara cipratan terdengar saat banyak sosok terus menyerbu ke dalam danau petir. Bang! Telapak tangan Lindong mendarat di atas mayat perak dengan kecepatan kilat. Setelah itu, cahaya putih hangat diam-diam memasuki tubuh mayat perak. Cahaya hitam yang berkedip di mata yang terakhir dengan cepat menghilang. Lindong, yang memiliki batu leluhur, tidak mengalami banyak kesulitan untuk menghilangkan energi Imo. Setelah penghapusan energi Imo di dalam tubuh mayat perak, yang terakhir mulai bergetar. Cahaya petir menyambar. Namun, cahaya petir ini akan menggumpal ketika banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya. Mendesah. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah melihat ini dan dengan santai melemparkan mayat perak itu ke samping. Energi petir di dalam mayat perak ini sudah tersebar sebelumnya. Oleh karena itu, ia akhirnya gagal menggumpal menjadi inti petir. Hehe, saudara Lindong, kamu tampaknya sangat tidak beruntung. Mu Lingsan tertawa mengangkat tangan kecilnya agak jauh. Mayat perak yang baru saja dia hancurkan telah berhasil membentuk inti petir. Dia sekali lagi mendapatkan 4 inti petir selama periode waktu ini. Meskipun Lindong jauh lebih cepat daripada Mu Lingsan dalam menangani energi Imo, dia hanya mendapatkan 2 inti petir. Lindong membuang mayat perak itu. Setelah itu, dia sekali lagi bergegas maju dan tertawa keras. Kalau begitu, mari kita bersaing dan melihat siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti petir. Mu Lingsan tertawa setelah mendengar ini. Tubuhnya bergegas menuju mayat perak lain di dekatnya. Mengikuti aliran waktu, pertempuran di dasar danau petir juga menjadi semakin intens. Namun, dengan semakin banyak ahli yang bergegas, mayat-mayat perak ini akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda dikalahkan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa darah terus berkumpul menuju kedalaman ngarai petir setelah meningkatnya intensitas pertempuran. Aura berdarah akhirnya melonjak ke sebuah gua di dasar danau di mana sosok perak setinggi belasan kaki duduk dengan tenang. Simbol iblis hitam menutupi tubuhnya. Pada saat ini, simbol iblis itu seperti mulut raksasa yang dengan rakus melahap aura berdarah. Berdengung. Setelah melahap ini mencapai titik tertentu, sosok manusia yang diselimuti simbol iblis hitam akhirnya membuka matanya yang telah tertutup selama ribuan tahun. Api hitam memenuhi matanya, memberinya penampilan yang sangat jahat. Chapter 950. Terlibat.
Ledakan. Gelombang energi yang menakjubkan membentang dari dasar danau dengan momentum yang mengejutkan. Sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya perak tampak terjalin bersama. Setiap kali mereka bentrok, suara rendah dan dalam akan dipancarkan. Kadang-kadang, seseorang akan dikirim terbang mundur sambil muntah darah. Namun sebagian besar waktu, itu adalah angka perak yang secara bertahap hancur satu persatu. Mayat-mayat perak itu akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan di hadapan para pencari harta karun yang tak henti-hentinya mengalir untuk bergabung dalam pertempuran di dasar danau. Tampaknya akhirnya ada kesimpulan dari wabah mayat perak yang tiba-tiba ini. Dong! Tubuh Lindong seperti hantu saat dia mendekati mayat perak. Tangannya secepat kilat saat tercetak di dadanya. Cahaya putih melintas di ujung jarinya dan dengan cepat masuk ke tubuh mayat perak. Setelah invasi cahaya putih, mayat perak segera menegang sementara aura hitam yang melompat di dalam matanya juga mulai berkurang sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, cahaya petir mulai berkumpul di tubuhnya. Untungnya, itu tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh kali ini. Beruntung. Lindong tersenyum sedikit saat melihat ini. Petir menyambar. Setelah itu, dengan cepat berkumpul. Dalam waktu singkat, inti petir berhasil terbentuk di depan banyak mata serakah di sekitarnya. Lindong membuat gerakan meraih dengan tangannya ketika inti petir berhasil terbentuk. Setelah itu, dia dengan cepat menyimpannya ke dalam tas Qiankunnya. Saudara Lindong, berapa banyak inti petir yang telah kamu kumpulkan? Mu Lingsan bergegas pada saat ini dan tersenyum bertanya. 8. Menambahkan yang saya peroleh sebelumnya, itu adalah total 17 inti petir. Lindong tertawa. Aku punya 20. Mu Lingsan sangat senang dengan dirinya sendiri karena dua kuncirnya tampak memantul di kepalanya. Bersama dengan boneka porselennya yang indah seperti wajahnya, dia tampak sangat imut. Lindong tidak bisa menahan untuk tidak mengelus kepala kecil Mu Lingsan. 20 Core Thunderbolt memang angka yang cukup mengejutkan. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli di dasar danau saat ini. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki satupun inti petir di tangan mereka. Hati-hati dengan orang-orang dari Gerbang 9 Tenang. Mereka telah menatap kita sejak awal. Lindong berkata dengan lembut. Matanya melirik ke arah tertentu saat dia berbicara di mana para ahli dari Gerbang 9 Tenang berkumpul. Pemimpin mereka adalah Pang Hao. Yang terakhir juga tampaknya telah mendeteksi tatapan Lindong pada saat ini. Dia menoleh dan bertemu tatapan Lindong. Setelah itu, dia tersenyum. Senyuman itu penuh dengan keceriaan. Orang-orang yang penuh kebencian yang tidak menghilang begitu saja. Mu Lingsan mengatupkan giginya saat tangan kecilnya tanpa sadar menggenggam Life Death Coffin cover lebih erat. Jika bukan karena dia menyadari betapa kuat dan besar jumlah kelompok itu, kemungkinan dia tidak akan bisa menahan diri untuk membanting penutup peti mati Life Death pada mereka. Lindong tersenyum. Namun, senyumnya itu sangat dingin. Memang ada banyak ahli dari Gerbang 9 Tenang. Namun, jika Pang Hao berpikir bahwa Lindong adalah kesemek lunak yang bisa dia hancurkan, dia akan membuat kesalahan besar. Seiring berjalannya waktu, pertempuran kacau di dasar danau petir secara bertahap berakhir. Beberapa mayat perak yang tersisa dengan cepat dihancurkan di bawah serangan gabungan dari banyak ahli. Setelah mayat perak terakhir menghilang, area itu berangsur-angsur menjadi hening sementara. Darah segar menyebar di dalam cairan petir, menyebabkan cairan petir perak menjadi sedikit merah. Ada juga banyak ahli yang kehilangan nyawa dalam pertarungan sebelumnya. Beberapa di antaranya disebabkan oleh serangan mayat perak, namun, banyak juga yang disebabkan oleh belati dingin di punggung mereka. Semua ahli yang datang ke tempat ini adalah individu yang sangat kejam. Jika ada kesempatan, mereka tentu tidak akan ragu untuk menyingkirkan pesaing lain. Celana. Banyak ahli perlahan terengah-engah setelah pertempuran berhenti. Kekuatan Yuan yang melonjak di sekitar mereka cukup kacau. Beberapa ahli memiliki wajah gembira karena keuntungan mereka. Namun, mata mereka sangat berhati-hati saat mereka melihat para ahli di sekitarnya. Jelas, mereka khawatir seseorang akan tiba-tiba menyerang dan merebut inti petir yang telah mereka pertaruhkan untuk diperoleh.
Untuk sesaat, suasana di dasar Danau Petir, yang baru saja mengakhiri pertempuran sengit, menjadi tegang dan aneh. Para ahli yang bertarung berdampingan sebelumnya mulai diam-diam mundur satu sama lain sementara kehati-hatian muncul di mata mereka. Hehe. Pang Hao dari gerbang 9 tenang tiba-tiba tertawa pelan di tengah suasana tegang ini. Dia menarik banyak tatapan yang hadir ke arahnya. Pang Hao mengabaikan tatapan itu. Mata main-mainnya sudah mendarat di Lindong. Mata yang terakhir saat ini balas menatapnya dengan gaya sedingin es. Sepertinya dia ingin melihat permainan apa yang ingin dimainkan oleh mantannya. Kakak Lindong sepertinya memiliki jarak yang cukup jauh kan? Saya percaya bahwa seharusnya ada hampir 30 inti petir di tangan Anda. Wajah Pang Hao penuh dengan senyuman saat dia berbicara dengan ramah. Menabrak. Kata-katanya ini segera menimbulkan keributan di dasar danau. Mata beberapa ahli segera menjadi jauh lebih merah. Mereka hanya bisa mendapatkan 2 hingga 3 inti petir setelah bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, Lindong sebenarnya memiliki setidaknya 30 jumlah yang mengejutkan. Banyak tatapan yang diwarnai merah secara diam-diam bergeser. Dengan woos, mereka berhenti di duo Lindong. Dari kejauhan, Liu Xiangxuan dan anggota Aula Langit Misterius juga menyaksikan adegan ini. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Pang Hao sengaja menargetkan Lindong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Lindong, maka secara alami tidak mungkin dia akan campur tangan. Anak kecil itu agak kurang beruntung. Meskipun mereka berdua agak kuat, mereka pada akhirnya bukan faksi besar seperti kita. Sulit bagi mereka untuk menghalangi para ahli lainnya. Saat ini, ia memiliki hampir 30 inti petir. Akan sulit bagi mereka untuk tidak menarik perhatian orang lain. Sebuah suara samar dipancarkan dari belakang Liu Xiangxuan. Itu dari pria paruh baya kurus yang tampaknya tidak penting. Apakah guru paman tahu berpikir bahwa kita harus campur tangan? Liu Xiangxuan hanya mengangguk sedikit dan tersenyum setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pria paruh baya ini. Mari kita duduk dan menonton. Kami juga telah memperoleh banyak inti petir. Tidak perlu cemas berlebihan. Apalagi pemuda itu bukan orang biasa. Tidak akan mudah bagi Pang Hao untuk memaksanya dalam keadaan putus asa. Pria paruh baya itu menjawab dengan lembut. Ya. Liu Xiangxuan mengangguk dengan lembut. Matanya yang cantik melihat ke arah Lindong dengan rasa ingin tahu. Dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Lindong sebelumnya. Yang terakhir ini memang cukup kuat. Namun, bisakah dia benar-benar tetap tenang saat menghadapi sarang serigala ini? Orang ini. Ekspresi Lindong sedikit gelap setelah melihat banyak mata serakah menoleh. Pang Hao ini cukup kejam. Beberapa kata ini telah menempatkan Lindong pada posisi di mana banyak orang menentangnya. 30 inti petir sudah cukup untuk membuat hati banyak orang siap menimbulkan masalah. Wajah kecil Mu Lingshan telah berubah menjadi sangat merah karena marah. Dia mengangkat lengan bajunya dan bersiap untuk mengayunkan penutup peti mati pada seseorang. Namun, dia dihentikan oleh tangan terulur Lindong. Sepertinya kalian dari gerbang 9 tenang juga memiliki lusinan inti petir kan? Lindong menatap Pang Hao dan tiba-tiba menyeringai. Pang Hao mengangkat alisnya dan mengangkat bahu tanpa komitmen. Jadi bagaimana jika mereka memiliki begitu banyak inti petir di tangan mereka? Dengan kekuatan dan jumlah mereka yang besar, apakah akan ada ahli yang berani menargetkan mereka? Karena saudara Pang Hao sangat memperhatikan inti petir di tanganku, mengapa kita berdua tidak bertaruh? Kami berdua akan bertarung 1 lawan 1. Jika saya kalah, saya akan membagikan semua inti petir di tangan saya kepada semua orang yang hadir. Jika Anda kalah, Anda akan menyerahkan semua inti petir Anda. Saya akan mengambil setengahnya sedangkan sisanya akan dibagikan kepada semua teman-teman di sini. Apa yang kamu katakan? Lindong tersenyum bertanya. Keributan di sekitar membengkak hampir seketika setelah kata-kata Lindong terdengar. Banyak yang sedikit tercengang. Segera setelah itu, kejutan muncul di mata mereka saat tatapan mereka mulai mengarah ke Pang Hao di dekatnya. Haha, benar-benar berani. Dia benar-benar berani menantang Pang Hao. Mempertaruhkan 30 inti petir. Bagaimana berani?
Saya ingin tahu apakah Pang Hao berani menerima. Ekspresi Pang Hao menjadi sedikit jelek karena banyak tatapan yang mengarah padanya dan suara keras yang sengaja dibuat oleh orang banyak. Dia tidak menyangka bahwa Lindong akan bertindak begitu kejam dan langsung menyeretnya ke dalam masalah ini. Apalagi taruhan yang dia ajukan sangat mengejutkan. Sungguh orang yang licik, pria parubaya di belakang Liu Xiangxuan tertawa pelan. Liu Xiangxuan mengangguk dengan lembut. Dengan cara ini, Lindong langsung menyeret Pang Hao ke posisi yang paling menarik perhatian. Orang ini benar-benar cukup kejam. Dia tahu bahwa dia mungkin akan diserang oleh beberapa individu serakah jika ini terus berlanjut. Segera, dia tanpa ragu menyeret Pang Hao ke bawah bersamanya. Kamu ingin menantangku? Senyum di wajah Pang Hao menghilang sedikit demi sedikit saat kemarahan yang gelap dan serius menggantikannya. Dia tidak menyangka bahwa Lindong akan lebih licik dari dirinya sendiri. Sebuah kalimat sederhana dan dia telah terlibat juga. Jika dia mundur pada saat ini, kemungkinan namanya sebagai pemimpin dari 4 Jenderal Iblis dari Gerbang 9 Tenang akan menjadi lelucon. Niat membunuh muncul dari mata Pang Hao. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya saat cambuk hitam panjang 10 kaki yang menyeramkan muncul di tangannya. Gelombang aura yang mengejutkan tiba-tiba menyebar bersama dengan suara yang gelap dan dingin. Lindong, aku khawatir kamu telah memilih target yang salah untuk bertindak keras kali ini. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.